ketemu lagi sama aku, Oyen, di channel aku. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang kisah yang lumayan sedih, tentang orang yang tidak bersalah tapi dihukum mati. Nah, langsung aja yuk kita langsung bahas. Apa yang kalian rasakan apabila kalian mendapatkan hukuman mati? Pasti kalian akan merasa sedih, takut, dan benar-benar kecewa kan? Tapi lain halnya dengan Joe Aridi ini. Yang mau kita bahas hari ini adalah Joe Aridi. Dia malah merasa senang dan kegirangan saat mendengar keputusan hukuman mati. Lahir pada tahun 1915 di Colorado. Anak dari kedua orang tua yang merupakan imigran dari Syria. Sewaktu anak-anak, si Joe ini tuh telat belajarnya guys. Sewaktu si Joe masih kecil, dia tuh telat untuk berbicara. Setelah masuk sekolah dasar pada tahun pertama, pihak sekolah memberitahukan kepada orang tua Joe untuk anaknya tetap di rumah saja, dikarenakan Joe sangat sulit untuk mengikuti pelajaran dan sulit untuk belajar. Beberapa tahun setelah ayahnya berhenti bekerja, Joe ditempatkan di rumah sakit jiwa milik negara. Kenapa bisa masuk ke rumah sakit jiwa? Karena kekurangannya Joe yang sangat amat kurang guys. Nanti kita bakalan bahas. Joe sering dicaci maki dan dianiaya oleh lingkungannya. Tapi akhirnya ia berhasil kabur dari tempat tersebut menaiki kereta guys. Dan akhirnya sampai di stasiun kereta daerah Cheyenne. Nah, aku nggak tahu dah itu tulisannya seperti apa bacanya. Cheyenne, Wyoming. Nah ini, Cheyenne. Aku nggak tahu bahasa bacanya benar apa nggak sih? Cheyenne. Nah, langsung aja kita lanjut ke kasusnya. Semuanya berawal pada tanggal 15 Agustus 1936. Seorang ibu bernama Minnie Drain di Pueblo, Colorado, menemukan anak mereka bersimbah darah di rumah. Anaknya ada dua ya guys, dua-duanya perempuan. Yang satu namanya Dorothy Drain, umur 15 tahun, dan yang satu Barbara Drain, umur 12 tahun. Dorothy meninggal dengan luka di kepala. Sedangkan Barbara berhasil diselamatkan setelah segera dibawa ke rumah sakit. Dari hasil rumah sakit dan kepolisian, dikatakan bahwa Barbara mendapatkan pelecehan seksual sebelum dibunuh guys. Polisi menghubungkan peristiwa ini dengan kasus-kasus yang sedang terjadi di daerah tersebut selama beberapa minggu terakhir. Contohnya, ada juga terjadi kasus pembunuhan terhadap dua wanita saat mereka tertidur, lalu dilecehkan. Tapi salah satu dari wanita tersebut berhasil melarikan diri dan melaporkannya ke polisi. Ternyata lokasi kejadian terjadi di sekitar lingkungan keluarga Drain. Akhirnya polisi mulai menyelidiki di daerah tersebut guys, dan mencari beberapa saksi untuk mendapatkan petunjuk. Bahkan mereka akan memberikan hadiah sebesar $500 untuk informasi yang berguna bagi penyelidikan. Dan akhirnya 11 hari setelah kasus pembunuhan tersebut, polisi menemukan dan menangkap seorang pria yang berkeliaran di sekitaran rel kereta. Nah, pria itu adalah Joe guys. Seperti yang tadi di awal cerita, Joe itu kan melarikan diri dan akhirnya sampai di stasiun kereta kan. Dan pada akhirnya Joe ini menjadi tersangka. Mengapa Joe ditangkap? Karena pria pelaku yang dicari oleh polisi itu mirip sama Joe guys. Setelah ditangkap, Joe diinterogasi oleh Sheriff George Carroll selama 8 jam dalam 2 hari. Saat interogasi, tidak ada saksi maupun juga catatan guys. Jadi hanya ada kata-kata dari si sheriff tersebut, dari Sheriff Carroll. Sheriff Carroll mengatakan bahwa si Joe lah pelakunya. Dijelaskan oleh sheriff bahwa si Joe ini masuk ke rumah keluarga Drain saat melihat orang tua mereka pergi dari rumah sekitar pukul 11 malam pada tanggal 16 April. Setelah itu Joe masuk ke kamar dan menemukan dua gadis yang sedang tertidur. Lalu pelaku melecehkan Dorothy sebelum membunuhnya dengan kapak yang ia bawa. Dan pelaku juga memukul Barbara dan kabur. Pada saat itu pelaku mengira bahwa keduanya telah tewas. Dan si Sheriff Carroll juga bersaksi bahwa dia menanyakan kepada Joe, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Dan kata Sheriff Carroll, si Joe menjawab, "Aku hanya suka melakukannya." Setelah itu, kesaksian Sheriff Carroll tidak berhenti di situ aja guys. Sheriff Carroll juga bilang kalau Joe itu kabur bersembunyi ke rumah orang tuanya seminggu sebelum ia kabur dengan kereta dan sampai di stasiun di tempat ia ditangkap.
Akhirnya polisi melanjutkan pencarian bukti-bukti seperti kapak dan lain-lain guys. Begitu juga polisi mencari saksi mata, tetapi tidak menemukan apapun. Dan Barbara Drain, adik dari Dorothy, yang akhirnya siuman pun tidak dapat mengenali pelaku tersebut guys, karena masih dalam keadaan syok dan baru selesai dari koma. Namun, ada pembelaan juga dari pihak Joe. Saksi dari rumah sakit jiwa memberikan pembelaan kepada Joe bahwa saat kejadian pembunuhan berlangsung, Joe masih ada di dalam rumah sakit jiwa. Tetapi polisi menghiraukan kesaksian tersebut. Malah kesaksian ini membuat polisi dan politik disalahkan karena kenapa para pasien bisa kabur dari rumah sakit. Pada saat pemakaman Dorothy, polisi kembali menanyakan orang-orang yang ada di pemakaman dan mendapatkan seseorang yang sangat mencurigakan karena tingkahnya yang sangat aneh guys. Orang tersebut adalah Frank Aguilar. Frank Aguilar merupakan seorang ayah dari ketiga orang anak. Frank pun ditangkap lalu diinterogasi. Pada awalnya, si Frank ini tidak mau mengakui karena dia mengetahui pada kasus tersebut sudah didapati pelakunya. Sampai akhirnya ia mengakui karena interogasi yang sangat panjang. Akhirnya ditemukan beberapa barang bukti seperti kapak yang digunakan untuk membunuh Dorothy. Akhirnya polisi menanyakan lagi kepada Barbara, adiknya si Dorothy guys. Dan akhirnya si Barbara ini mengiyakan bahwa si Frank ini adalah pelakunya. Nah, seharusnya udah ditemuin pelakunya dong, tapi kenapa Joe masih ditangkap? Saat Frank menjadi tersangka, kesaksian Joe tiba-tiba berubah dalam sekejap guys. Bukan berubah lebih baik, malah nggak dibaikin sama sekali. Jadi berubah alurnya aja, tapi tetap menjadi tersangka. Kepolisian mengatakan bahwa Joe mengakui ia bersama-sama dengan Frankie. Frank juga membujuknya untuk melakukan aksi tersebut guys. Banyak banget kejanggalan dari kasus si Joe. Padahal banyak banget saksi yang membela Joe, seperti teman-temannya Joe yang ada di rumah sakit jiwa. Mereka pun bilang kalau Joe itu masih ada bersama mereka saat waktu kejadian tersebut. Dan sebelumnya ada kasus dua wanita juga yang satu orangnya berhasil selamat dan akhirnya melaporkan kepada polisi. Nah, pada saat itu juga Joe masih di dalam rumah sakit guys. Si Barbara Drain juga udah bilang kalau dia hanya melihat satu pelaku saja. Dan fakta lain, si Joe ini juga tidak bersembunyi ke rumahnya. Ibunda Joe pun bilang kalau dia tidak datang ke rumahnya untuk bersembunyi. Bahkan saat Joe berpas-pasan dengan Frankie, Joe menanyakan, "Kamu Frank?" Dan si Frankie pun kayak tidak mengenali si Joe ini guys. Dia menjawab, "Saya tidak mengenali siapa kamu." Itu aja sebenarnya udah jelas ya nggak sih? Gak mungkin gitu kalau Joe yang memang pelakunya. Dan lagi-lagi si Sheriff Carroll ini bilang mungkin si Joe ini adalah seorang yang sangat gila atau dia aktor yang sangat hebat. Kayak kenapa gitu? Aku rasa tuh dia sebenarnya tahu dia salah dari awal, tapi dia mungkin malu mengakui kalau dia tuh salah comot orang guys. Dari sini aja tuh kita bisa lihat bahwa Joe ini tidak sama sekali bersalah. Apalagi tidak ada satupun bukti-bukti yang bilang kalau Joe ini bersalah. Pada akhirnya keduanya diadili di persidangan, dan persidangan mereka pun menjadi sorotan media. Si Frank Aguilar ini menjalankan persidangan terlebih dahulu guys. Setelah 8 hari persidangan, si Frank ini ditetapkan sebagai pelaku dan bersalah. Pengacaranya Frank mencoba untuk membela Frank dengan membuat alibi bahwa Frank itu adalah orang yang sakit jiwa untuk mengurangi masa hukuman si Frank. Akan tetapi pengadilan tetap menetapkan hukuman kepada Frank, yaitu hukuman mati pada tanggal 13 Agustus 1937, 1 bulan setelah keputusan pengadilan. Setelah hukuman tersebut, ayah Dorothy mengatakan kepada media, "Saya sangat bahagia malam ini, tapi keadilan baru berjalan setengahnya. Saya ingin Joe Aridi juga dihukum." Akhirnya, persidangan Joe pun berjalan. Saat di persidangan, ada 3 psikiater yang handle si Joe guys. Tiga psikiaternya ini mengatakan bahwa Joe memiliki kelainan. Dia bersifat seperti anak kecil yang berusia 4-6 tahun. Bahkan IQ-nya pun sangat-sangat rendah, hanya di angka 46. Bahkan dia sangat sulit untuk membedakan sesuatu seperti halnya telur ataupun batu. Sedih banget gak sih guys? Aduh, ini bulu pipi gue sampai diri nih. sedih banget. Kenapa nggak adil banget gitu?
Jadi kalian tahu lah ya betapa polosnya anak ini. Dia telur dengan batu aja tuh dia tidak bisa bedakan. Pada akhirnya tidak semua orang menyetujui hukuman mati terhadap Joe. Aku juga nggak setuju. Seorang penjaga penjara yang bernama Roy Bass dan pendeta penjara yang bernama Albert Scaler bersimpati terhadap Joe. Bahkan si Roy juga membelikan mainan seperti kereta-keretaan untuk si Joe, guys. Responnya Joe itu sangat senang banget, guys, dapat kereta-keretaan. Dan saat di penjara pun, si Joe ini tuh sering banget mainin kereta-keretaannya. Orang-orang di dalam tahanan pun suka bantuin si Joe, guys. Kadang keretaannya jalan kemana, nah orang-orangnya tuh suka bantuin kayak balikin lagi ke Joe. Lihat, orang di dalam penjara aja masih punya hati. Roy mengatakan bahwa Joe ini adalah pria paling berbahagia menjalani hukuman mati. Si Roy Bass ini juga merekrut pengacara bernama Gail L. untuk membela kasus si Joe ini, guys. Baik banget kan tuh penjaga penjaranya, Roy. Serengin. Fokus pembelaannya adalah Joe tidaklah gila. Dia hanya tidak mampu mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Dan tidak mungkin seorang Joe melakukan kriminal, guys. Apalagi membunuh seseorang dengan sengaja. Joe Aridi akhirnya ditetapkan bersalah dan menjalani hukuman mati pada tanggal 6 Januari 1939. 2 tahun setelah vonis hukuman mati Frank Aguilar, Roy Bass pun mengatakan dengan rasa yang sangat sedih kepada media bahwa kalian tidak bisa membunuh Joe. Dia tidak pernah membunuh siapapun. Begitupun sang pengacara berkata kepada media, percayalah, jika Joe Aridi dihukum, ini akan menjadi aib yang sangat lama untuk Colorado. Tapi pada akhirnya hukuman mati pun tetap berjalan, guys. Tidak ada keluarga Drin yang hadir pada saat proses hukuman mati. Ibu Joe sempat datang untuk memeluk Joe untuk terakhir kalinya sebelum dilakukan eksekusi. Roy pun memberitahu kepada Joe bahwa dia akan menjalani hukuman mati. Tetapi Joe mendengar hal tersebut bukannya sedih atau takut atau nangis, tapi ia malah senang dan kegirangan, guys. Karena mungkin ia tidak tahu apa itu hukuman mati. Sebelum hukuman mati, Roy menanyakan kepada Joe apa yang ia inginkan untuk terakhir kalinya. Joe menjawab ia menginginkan es krim, dan ini yang paling sedih. Akhirnya, si Roy ini kan membelikan si Joe es krimnya. Nah, pada saat Joe memakan es krimnya, ia hanya memakan setengahnya, guys. Karena ia berpikir bahwa ia akan memakannya lagi nanti. Sedih banget gak sih, guys? Kayak lihat anak kecil yang nggak tahu apa-apa dikasih es krim, terus dia makan setengahnya doang. Setengahnya dia pikir, oke, gue bentar doang kok pergi, terus gue balik gue mau makan ini lagi. Terus sebelum menjalani hukuman mati, Joe sempat bermain dengan pendeta Albert. Lalu ia memberikan mainannya kepada temannya yang di satu sel. Dan tiba saatnya Joe menjalani hukuman mati, guys. Saat itu Roy Bass mengucapkan selamat tinggal kepada Joe dengan mengusap tangannya dan memberikannya ucapan selamat tinggal. Ruangan pun ditutup dan hukuman dijalankan. Joe terlihat kesakitan saat ia menghirup gas sianida. Dalam beberapa menit akhirnya Joe meninggal dunia, guys. Kepala sipir si Roy ini pun menangis setelah kejadian tersebut. Hari berikutnya Joe pun dimakamkan di pemakaman penjara. Setelah beberapa dekade, tahun 2011, Gubernur Colorado Bill Ritter memberikan pengampunan terhadap Joe, memberikan pengampunan anumerta terhadap kasus Joe Aridi. Bill mengatakan pengampunan ini tidak dapat mengembalikan tragedi yang sudah terjadi, tetapi ini untuk keadilan dan untuk memulihkan nama baiknya. Ya, gitu guys ceritanya Joe Aridi hari ini yang aku bawain ke kalian. Semoga kalian suka, semoga kalian rasakan sedih yang sama seperti yang aku rasakan setelah mendengar ceritanya. Dan kalau ada cerita-cerita yang kalian mau aku bacain, bisa kalian komen di bawah. Suasananya langsung jadi sedih, guys. Pokoknya semoga kalian suka dengan video aku. Dan maaf kalau ada kata-kata aku yang masih sangat kurang. Aku akan belajar terus supaya bisa lebih bagus dan lancar, supaya kalian enak untuk mendengarkan ceritanya.
Oh ya guys, video aku bakalan tayang di setiap hari Rabu dan hari Sabtu ya. Ditunggu. Jadi seminggu 2 kali. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you guys.